orang yang menghatamkan Quran dalam satu rakaat itu ada 4 orang, Deng. Sebetulnya kan saya ini makomnya sama kayak Imam Abu Hanifah, Pak. Yang benar. Buset. Ada dua, Mbak. Yang pertama setan ketipu, yang kedua hajatnya terkabul. Maksudnya kayak orang Iya, iya. Langsung nanya nih. Allah itu, kata si Raja nih, Dahriyah nih. Allah itu ada nggak? Sama Imam Abu Hanifah itu beda sedikit deh. apa tuh? Iya, kalau beliau kan terkenal dengan ahlu ra'yinya. Mm-mm. Iya. Kalau kita kan ahlu ngopi ini. Oh iya benar. Iya. Mbak, lancar puasa lancar. Udah hari keberapa, Mbak, puasa? Berapa ya? 9 ya? Oh, berarti sama berarti kan udah Sama. 9. Mm-mm. Takutnya baru 6. Jangan nanya puasanya tapi nih. Nanya? Nanya orangnya. Oh, nanya orangnya. Mbak, kalau saya temen ya muslim banyak. Saya temen beda agama itu ada Mbak beberapa. Lumayan banyak lah beda agama. Beda keyakinan? Banyak ya? Banyak. Kalau beda madhab apa ya nggak temen yang beda madhab? Madhab. Ada. 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 Keren. Saya nggak ada, Mbak. Saya nggak punya ruang diskusi buat wah madhab nggak ada maksudnya sama gitu. Ada yang mazhabnya Imam Hambali. Itu. Ada yang dulu ikut bukan yang ngebom ya. Ada yang ikut mazhabnya Imam Malik. Orang mana itu? Orang Tangerang. Oh. Ada orang Jakarta juga. Ada guru juga mazhabnya Imam Hanafi. Oh enak. Maksudnya dia ada media buat ini belajar talaki langsung ya. Nggak jauh-jauh kemana gitu. Kan nyari kayaknya susah juga nyari yang madhab tok Malik gitu dia. Kalau yang jarang campur ada sih. Cuman saya tuh seneng aja ya, kita kan bermadhab ini ya mempermudah, Mbak ya. Bukan berarti kita ikut ini berarti yang ini sulit atau yang ini nggak bagus, bukan kan, maksudnya semuanya bagus semuanya. Ya gokil lah, keren. Cuman saya tuh seneng aja sama, walaupun saya kan Syafi'iyah, Mbak. Kita asik. Iya. Sampai Hajar dan Imam Abu Hanifah itu saya seneng aja gitu sama gaya berpikir Imam Abu Hanifah ya. Imam Hanafi itu. Gimana? Ada cerita nggak yang kayak sebetulnya kan saya ini makomnya sama kayak Imam Abu Hanifah, Mbak. Yang benar. Buset. Jadi aduh. Gini makom ininya nih. Jadi Imam Abu Hanifah itu kan seorang yang mukasyafah luar biasa ya. Ya dibukakan tabir, dibukakan hijab penghalang oleh Allah gitu kan, sehingga bisa melihat hal-hal yang mana orang lain nggak bisa lihat gitu. Kayak ya kalau baca pikiran Romi Rafael bisa. Dari Corbuzier. Dari Corbuzier lebih ke bengkok-bengkokin besi kan dia mah. Sama kayak Habib Ali. Gitu. Nah, Imam Abu Hanifah ya mukasyafah gitu. Cuman sampai di titik Imam Abu Hanifah ini karena mukasyafahnya, beliau itu tahu air wudhu itu bisa merontokkan dosa-dosa. Cuman wudhu yang bagaimana, yang sesuai dengan aturan yang dibawa oleh Rasul, yang disebarkan oleh ya madhab ini, madhabul arba'ah ini. Tahulah ini orang ini dosanya apa gitu. Sampai di titik itu dia tahulah, maksudnya ini menggugurkan dosa wudhu itu dengan yang ya itu yang ketika membaca doa, mungkin karena kan kalau di kitab-kitab kuning itu berwudu itu ya membersihkan johir kita dengan kita cuci muka cuci tangan itu membersihkan, lalu ditambah dengan membaca doa-doa di dalamnya itu membersihkan pula batin kita. Nah, Imam Abu Hanifah tahu banget perkara ini, dan ya karena mukasyafah itu jadi tahu orang dosanya apa, kesalahannya apa. Lagi jalan di daerah Kufah kan, Mbak ya, Abu Hanifah itu ada orang bertobatlah kamu dari dosa kepada orang tua gitu. Tahu dia nyuruh tobat sampai di satu titik
kok gini ya, karena mukasyafah saya jadi ngeliatin dosa orang nih katanya. Ya udah akhirnya Imam Abu Hanifah itu meminta agar ya mukasyafahnya ini ditutup lah gitu. Berdoa agar mukasyafahnya ditutup. Saya nggak harus berdoa, itu udah. Kok maksudnya sama di makom? Iya, di makom tidak mukasyafah. Abu Hanifah, hanya saja Abu Hanifah sudah melewati itu. Iya. Saya nggak usah ngelewatin itu, udah nyampe duluan ya. Abu Hanifah. Bisa aja Pak Gopar ini. Iya, saya kan lihat ini dia mobil kan dia. Ini mobil. Iya. Cuman emang kalau bulan Ramadan apa tuh yang dia sama temen-temennya podcast itu? Apa? Mana sih ngarana? Green Boys. Nah, itu tuh. Itu kan pakai baju koko dia kalau ini. Asal jangan berubah aja namanya. Jadi apa? Gus Gopur. Gus Gopur. Abdul Gofar namanya, Pak. Ini masuklah, oke, logis. Abdul Gofar. Gofar itu ya nama Allah kan, Gofar, pemberi ampunan. Kalau Abdul Gufron, Gufron ini kan abstrak, dia berupa ampunan. Mana ada orang yang menghamba kepada sebuah ampunan gitu, aneh. Namanya aja udah aneh, Abdul Gufron. Katanya buka pasaran. Iya, banyak lah di ini ya. Dia buka kilatan pesantren, kitab apa dah? Suryani begitu. Saya ada juga teman Pak asli Pak itu sama Adul. Ini saya sama Adul dulu di Tangerang, tangga antum di Tangerang gitu. Dia sampai bilang ini kan. Saya segan sebetulnya, dia itu kakak senior saya ya, dia itu sampai berani memaklumatkan bahwa yang menghilangkan COVID itu sama Gufron katanya, karena dia satu-satunya ulama yang berani kesana kemari ketika COVID buat menyebarkan hijibnya itu, hijib Gufron. Dan ya tidak menutup kemungkinan bahwa sesudah disebarkannya hijib itu COVID hilang, maka ada potensi banget kalau hijib Gufron ini katanya yang menghentikan COVID sampai di titik itu. Sekarang rame kasusnya. Jadi malu ya. Saya yang malu buat nanya gitu. Ya udahlah, kita tetap berteman kok. Tapi memang kita sama Imam Abu Hanifah itu beda sedikit deh. Apa tuh? Iya, kalau beliau kan terkenal dengan ahlu ra'yinya. Iya. Kalau kita kan ahlu ngopi ini. Oh iya benar. Iya, ahlu ra'yi. Ahlu ra'yi. Tapi memang luar biasa beliau, cerdas. Iya. Makanya jadi mujtahid, madhab gitu. Tapi memang kan ada peran-peran yang di luar nih. Di luar apa ya istilahnya, yang jarang mungkin diketahui deh. Kayak contoh kan, ya kita cerita dari awal deh. Iya. Imam Abu Hanifah ini kan nama aslinya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Bin Marzaban. Nah, Marzaban ini pernah ketemu sama Sayyidina Ali deh. Pernah ngasih namanya makanan itu faluja. Faluja itu makanan yang hanya dimakan oleh raja-raja lah. Zaman itu deh gitu. Iya. Faluja. Itu apaan itu tuh, Pak? Gua juga nggak tahu deh. Kalau salatoh saya tahu, zalatoh saya tahu. Zalatoh. Itu asinan. Nah, pernah ngasih ke Sayyidina Ali. Pernah juga Sabit, berarti bapaknya Imam Abu Hanifah. Itu diajak sama ayahnya, berarti kakeknya Imam Abu Hanifah. Nah, itu ketemu untuk didoakan. Minta doa lah. Jadi sama Sayyidina Ali ini, Sabit ini nanti keturunannya gitu diberkahi, dijadikan orang alim gitu, didoakan oleh Sayyidina Ali deh. Sayyidina Ali nih yang doa. Iya. Gitu. Bukan sembarangan. Iya. Kalau di kita tankih kan ngelihat orang alim aja nih. Ini orang alim nih kita lihat kan, dibikinkan sama Allah ini satu malaikat untuk memohonkan ampun kan sampai hari kiamat. Ini Sayyidina Ali, karamal wajah nih gelarnya. Kebayang kan maksudnya doanya. Gitu, makanya kan tradisi-tradisi kita tuh suka bawa anak ngaji, bawa anak ke kiai gitu kan ini. Nah, lanjut deh.
Imam Abu Hanifah ini kan tadi nama aslinya Nu'man bin Sabit. Nah, Sabit ini didoakan oleh Sayyidina Ali beserta keturunannya. Nah, inilah muncullah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sangat menghormati ibunya. Asalnya mah beliau nih dari keluarga pedagang, pembisnis. Oh, bisnis sulung bapaknya ini. Iya, saya pernah baca juga bisnis sutra kain apa? Iya. Sutra punya pabrik, terus punya pabrik minyak wangi nih. BHS gitu. Terus arsitek juga, nanti lah kita cerita ya. Nah, awal-awalnya itu belum belajar secara fokus lah, belum fokus ilmu agama, tapi belum fokusnya juga udah mulai ngapalin Quran. Iya. Sering ke pasar ikut bapaknya jualan sutra gitu. Nah, suatu ketika beliau akhirnya ketemu seorang ulama ini meminta lah, udahlah karena kecerdasannya nih dilihat nih di pasar gitu kan, udah belajar aja. Akhirnya kan beliau belajar sama Syekh Hamad bin Sulaiman itu kan, gitu. Dulu kan itu majelisnya Abdullah bin Mas'ud ya, digantikan sama muridnya, terus digantikan lagi sama siapa? Itu Syekh Hamad ini, Syekh Hamad bin Sulaiman. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini ada dua pendapat, Deng. Apa tuh? Ada yang bilang beliau ini adalah tabi'in, tabi'in kan ya? Ada yang bilang beliau ini atba'u tabi'in. Oh. Gitu. Pernah ketemu sama siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik, tapi masih kecil. Maka tabi'in. Tabi'in. Disebutnya gitu. Ada juga yang bilang atba'u tabi'in. Iya, gitu setelah tabi'in. Gitu. Jadi ada dua pendapat gitu. Nah, beliau ini tadi belajar sama Syekh Hamad. Ya singkat cerita lah, Deng. Ada cerita, Deng. Ada unik, beliau punya tafsir mimpinya ahli, Deng. Takbir mimpi lah. Dikasih amal tadi tuh, yang tadi apa namanya? Muka sapa. Ini tafsir mimpi ini, Deng. Beliau nih. Gitu. Primbon sebelum Primbon. Oh, jauh kayaknya ya. Gitu. Abad kan lahir tahun 50 Hijriah. 699 Masehi. Abad 50 Hijriah. Abad 5 apa namanya? Abad 1 berarti kan ya. Abad 0 apa berarti itu? 50 Hijriah. Iya segitu. Ya 50 Hijriah lah. Gitu. Suatu ketika beliau melihat gurunya kayak kebingungan, Deng. Ini murid zaman dulu kan kalau ngeliat murid ini ngeliat gurunya itu kayak ada gelisah bingung itu ditanya, Deng. Kalau sekarang gimana? Bertanya doang. Gitu. Bertanya juga kemungkinan besar ada solusi gitu muridnya, deh. Jadi bertanya lah sama gurunya si Hamad. Pak guru, kenapa sih bengong aja? Gitu sih murid pakai bahasa kita ini. Lagi bingung. Semalam mimpi. Gitu. Mimpi apa guru? Semalam saya bermimpi. Saya melihat suatu bangunan di dalamnya indah gitu, Deng. Iya ada furnitur segala macam. Terus ada industrial ya. Arsitek ya. Di depannya itu ngelihat ada satu pohon rindang gitu. Nah, tidak lama setelah itu ada babi nih dari samping rumah nih. Dari sudut rumah itu memakan dahan-dahannya dan buah dan apa namanya itu daun-daunannya. Gitu. Nah, dari si batang pohon ini muncullah seekor singa gitu. Yang membasmi babi inilah. Itu saya bingung. Pak guru, saya ini dikasih keahlian untuk mentakbir mimpi, bolehkah saya menafsirkan? Silahkan. Ceritain. Pohon itu adalah engkau, wahai guru, dan rumah itu adalah Islam lah, bangunan Islam. Dan daun-daun beserta tangkal lah gitu kan, itu adalah ulama-ulama yang masa-masa sekarang nih. Gitu, ya, gitu. Dan singa itu adalah saya. Ternyata Syekh Hamad ini ditantang debat oleh Raja Ateis, Deng. Mulhid ya zaman dulu mah disebutnya. Itu namanya Raja Ad-Dahriyah. Dahriyah. Jadi udah banyak ulama yang tumbang nih, Deng. Tinggal Syekh Hamad aja zaman itu. Apa berdebat sama orang ateis nih. Gitu. Akhirnya bawalah saya, wahai guru. Akhirnya dibawa nih. Masih muda, Deng. Masih muda. Bawa nih akhirnya. Udah singkat cerita ketemu sama raja gitu kan, raja duduk di singgasana lah gitu kan.
Syekh Ahmad datang sama Imam Abu Hanifah langsung tanya, engkau yang bernama Syekh Ahmad? Ya benar istilahnya. Kata langsung nanya nih, Allah itu kata si rajanya Dahriyah nih, Allah itu ada nggak? Yang jawab langsung Abu Hanifah. Ada. Kok engkau yang jawab? Katanya, nggak usah buru gua dulu nih hadepin. Begitulah. Muda. Gitu. Oke. Katanya. Akhirnya tanya, Allah itu ada. Katanya. Buktikan kalau Allah itu ada. Katanya. Buktinya ada di dalam tubuhmu. Gitu. Maksudnya, engkau mempunyai ruh tidak? Gitu. Ya ada, coba buktikan kalau ruh itu ada. Oke, katanya. Pertanyaan kedua nih lanjut. Ini banyak ulama yang tumbang zaman itu deh. Makanya kan disuruh ahlu ra'yu tadi. Yang kedua, katanya. Allah itu adanya kapan? Kalau ada buku namanya Sejarah Tuhan. Bener ada deh. Gitu. Allah itu tidak diawali dengan sesuatu dan tidak diakhiri dengan sesuatu. Mana buktinya? Buktinya ada di tubuh ente juga. Kata Imam Abu Hanifah gitu. Mana? Itu tangan, jempol sama kelingking. Sebelum jempol ada nggak? Setelah kelingking ada nggak? Iya juga. Nggak ada. Pertanyaan terakhir. Ini banyak yang tumbang di sini nih. Pertanyaan terakhir. Allah sekarang lagi ngapain? Ada si raja. Akhirnya imamnya bilang, Imam Abu Hanifah, kalau engkau mau saya jawab pertanyaanmu, saya, masa orang yang bertanya itu ada di atas dan orang yang menjawab itu ada di bawah? Kan lebih mulia yang menjawab. Gitu. Akhirnya pindah dulu, engkau di bawah saya di atas. Pindah dulu deh. Imam Abu Hanifah ke atas, Ad-Dahriyah pindah ke bawah. Gitu. Pas gitu ngomong Ad-Dahriyah itu, silahkan kau jawab sekarang. Akhirnya jawab Imam Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah katanya, Allah sedang memindahkan gitu orang yang sepertimu ke derajat yang rendah dan murid seorang ulama gitu ke derajat yang tinggi. Allah lagi begitu. Imam Abu Hanifah ahlu ra'yi nih. Ahlu ra'yi. Ateis tumbang deh. Tumbang ya. Tumbang ateis. Bener memang terkenal lah maksudnya. Iya Abu Hanifah. Ya apa namanya dari segi penetapan hukum ya, apa jurisprudensial itu ya memang terkenal dari itu logikanya ya. Ahlu ra'yi. Ya mengumpulkan itu hukum tadi ya juga dengan apa konsensus ijma sama analogi. Kias. Keren maksudnya. Bahkan ada satu analogi yang mungkin ini masyhur juga. Abu Hanifah itu membolehkan bersuci pakai api kan? Iya itu. Iya. Gimana analoginya deh? Itu saya termasuk yang tertegun banget. Wah, gila banget. Api bisa untuk bersuci katanya. Mengkiaskan seseorang yang masuk neraka, muslim yang masuk neraka itu bisa diangkat ke surga ketika sudah dibersihkan dosanya di api neraka, di neraka. Bisa tuh diangkat ke surga. Berarti api ini mensucikan sifatnya. Itu dat ya, itu di neraka, ain-ain akhirat lah itu. Ini yang ain-ain dunianya, bata merah itu kan semua bahan yang nggak jelas, maksudnya yang nggak tahu tadinya apa aja, tanah segala macam disatuin ya manakala di situ ada najis lalu dibakar kemudian jadi bata yang siap pakai itu dan itu dihukumi suci berarti memang api itu punya sifat mensucikan. Abu Hanifah wah gokil sih jadi cuman kan ya jangan coba-coba dipakai tuh gini lah gimana ini kan buat analogi lagi-lagi tadi buat analogi bahwa api ini bisa dipakai untuk mensucikan ya ada air pakai air lah buat bersuci. Tanah ada tanah, nggak mungkin orang nggak ada tanah. Coba aja kalimat deh. Debusi bakal. Iya bener deh. Keren lah maksudnya nipu setan, maksudnya ngelabuin setan. Ini tadi ateis. Tadi ateis sekarang tumbang nih. Apa gimana? Terkelabui tanpa perlawanan sebetulnya setan. Gimana deh? Jadi saya juga ceritanya nih kurang lebih. Pas kurang lebih
Jadi ada seorang dia itu ya katakan kikir, Mbak. Hartanya ini emas, punya emas, beliau itu punya emas yang mana emasnya itu dikubur ya biar gak dipakai orang, biar ya kalau dikubur dia juga nggak bisa pakai, Mbak ya. Iya. Yang gimana mau dijual ke butik-butik antam gitu. Antum mau beli Iya. dipuri ya. Ngeborong. Nah, udah gitu dikubur, si orang ini datang ke Imam Abu Hanifah. Ya Syekh, Imam gitu. Saya mau bertanya, ya sok mangga gitu. Saya lupa naruh emas ini. Oh saya nggak bisa jawab gitu. Nanya ke saya mah halal haram. Oh, tentang fikih lah. Iya gitu. Oh bukan, tapi kalau mau saya bantu bisa saya jawab gitu. Jawabannya, sekarang kamu sholat tahajud, nanti malam kamu sholat tahajud. Gitu. Terus ya udah sholat aja tahajud. Gitu. Akhirnya malam sholat tahajud. Pas sholat tiba takbir, di pertengahan sholat itu setan menggoda, Mbak. Iya. Ya memang kita juga kayaknya begitu, Mbak. Iya. Setan menggoda dengan setan itu ngasih ingetan bahwa nih di sini nih kamu naruh emas tuh di sini. Jadi biar nggak fokus sama sholat tahajudnya gitu kan. Setan menggoda orang ini biar nggak fokus sholat tahajudnya sehingga dikasih inget di mana dia ini naruh barang gitu kan. Akhirnya beres sholat ya benar dia inget gitu. Barangnya ada di sini gitu. Ada dua, Mbak. Yang pertama setan ketipu, yang kedua hajatnya terkabul. Maksudnya Iya. sholatnya tetap sah. Iya. Khusyuk itu bukan bagian daripada syarat sahnya sholat. Nggak dimasukin khusyuk ke dalam syarat sahnya sholat. Karena khusyuk itu hese. Yang nggak dimasukin ke dalam syarat sah. Jadi sholatnya tetap sah, emasnya terkabul. Dan ya setan ketipu tuh. Cuma Abu Hanifah berarti emang dari dulu udah begitu banyak. Kita tuh emang sekarang kalau ngapa-ngapain gitu, ngapain lupa sholat nih, kita sholat asar atau zuhur, sholat ingat oh iya mau ini gitu. Ini Imam Abu Hanifah udah duluan begitu ngibulin setan gitu ya. Wah emang keren sih. Emang kan memang Imam Abu Hanifah itu tadi dia terkait masa deh kan harta lah gitu. Memang kan imam yang terkenal dengan kekayaannya dan kedermawanannya itu kan Imam Abu Hanifah deh. Itu sampai-sampai beliau itu mempunyai usaha sutra, mempunyai usaha-usaha banyak lah gitu kan, dengan latar belakang pedagang ayahnya gitu kan, bisnismen. Nah sampai-sampai beliau itu deh, kalau misalkan ada murid atau orang yang singgah di majelis beliau langsung tanya tuh kalau pas mau pulang tuh murid-muridnya atau orang-orang yang singgah, ada keperluan apa kira-kira yang perlu dibantu gitu deh. Misalkan punya utang, bayarin utangnya, mau usaha dikasih buat usahanya gitu. Dan sampai apa ya, berdakwah tuh benar-benar luar biasa beliau itu, taklim ya juga, ya dakwah ya juga gitu. Sampai ada satu peristiwa beliau itu deh mempunyai seorang tetangga, ya kita anggap tukang mabuk lah gitu. Tukang mabuk sebelahan. Kalau malam itu suka nyanyi-nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi lah pokoknya gitu. India. Kufah. Nyanyi gitu kan. Sehari-harinya tukang sholat gitu. Jam 2 tuh pulang tuh nyanyi-nyanyi. Ya namanya orang mabuk kan gitu kan. Ibu hamil kan suka terbangun lah isinya. Kayak alarm mungkin gitu deh, gitu dia terbangun sholat malam gitu kan. Sampai suatu kisah itu kan, orang yang menghatamkan Quran dalam satu rakaat itu ada 4 orang deh. Yang pertama yang masyhur ya, itu Sayyidina Utsman bin Affan. Wah, masyhur. Satu rakaat witir. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga Tamim Ad-Dari yang pernah ketemu Dajjal. Yang keempat beliau Imam Abu Hanifah. Nah itu. Nah Imam Abu Hanifah ini memang terkenal paku ya. Ya karena tadi tegak gitu istilahnya dalam beribadah itu. Beliau dinamakan Abu Hanifah juga kan. Hanifah itu kan ada 3 pendapat. Yang pertama karena beliau itu mempunyai anak namanya Hanifah. Yang kedua karena beliau itu saking rajinnya ibadah gitu, condong ibadahnya luar biasa, dinamakan Hanif gitu kan ya. Yang ketiga karena sering membawa tinta, Bang.
minta untuk mencatat kalam-kalam gurunya yang jumlahnya katanya ada berapa ribu gitu. Saya lupa gitu kan. Gitu. Karena kan bahasa Irak itu tinta adalah Hanifah. Oh. Gitu. Lanjut cerita tadi kembali. Nah, suatu ketika hari apa namanya 6 hari itu suara tetangganya nggak kedengeran deh yang biasa nyanyi ini gitu. Akhirnya nanya nih ke orang-orang sekitar, tahu nggak tetangga saya kemana? Kok nggak ada nih hari ini gitu kan? Ditangkap polisi katanya, ada kejadian lah gitu, nggak entah nggak tahu maling atau gimana lah gitu kan, ada kejadian ketangkap lah. Oh ini datanglah ke kantor polisi lah gitu kan, kantor polisi kaget lah kepolisian kan, ini imam besar ngapain gitu. Ini saya nyari tetangga saya karena ketangkap katanya orangnya begini gitu. Oh iya, ya udah saya jaminkan lah. Dia saya tebus pakai harta beliau itu kan ditebus dia pakai harta beliau. Akhirnya udah pulang. Kenapa wahai imam? Katanya saya kan dia kadang suka mengganggu, istilahnya gitu. Enggak, kamu itu sudah menjadi alarm saya untuk sholat malam lah gitu kan. Ini orang mabuk nih, orang mabuk orang ya rada ya kasih lah gitu. Akhirnya orang itu yang taubat dan menjadi muridnya Imam Hanifah gitu. Dari penjara dikeluarin deh. Gitu. Kan kalau zaman sekarang mah nggak masuk penjara, dipenjarain gitu. Iya, ada gitu. Imam Hanifah enggak deh gitu. Di dalam penjara dikeluarin dakwahnya gitu. Jadi muridnya tuh. Jadi muridnya, tetap jadi alarm nggak? Apa beli baker? Beli baker. Lumayan gitu. Iya. Biasa. Memang ya pinter lah itu satu rakaat khatam Quran. Makanya kan saya ini baru hari apa ya kemarin sama Dimas, Pak. Dimas yang kamera ya ngobrol. Dimas, saya senang juga ya. Ya kita sering sharing ya kan, dia memang tertarik banget lah soal ya mungkin di umur segini Mbak, kayaknya agama tuh bukan FOMO. Kalaupun agama itu FOMO ya nggak apa-apa, bagus FOMO. Iya. Asal jangan apa namanya jadi tukang fatwa saya aja kan. Dia mulai nanya, ternyata dia udah di titik tahu apa itu madhab katanya, Syafi'iyah gitu. Terus nanya, Syafi'iyah, Hanafiyah itu tuh orang katanya gitu. Nah ini Dimas malah ini orang gitu. Gimana gitu? Iya, nanya ya katanya orang gitu. Iya, kenapa? Maksudnya kenapa harus gitu? Kenapa harus ngikutin mereka? Ya maksudnya memang betul. Ini tuh ya bukan nabi ya. Iya. Ya mujtahid ini bukan nabi. Cuman gini, Al-Quran dan hadis ini ya selalu berbentuk bukan jawaban langsung. Jadi untuk memahami hukum di dalamnya itu ya perlu bahasa Arab yang jago, ahli, harus tahu apa ya, ilmu usul fikih untuk apa istinbat dalil segala macam ya, ilmu hadis, takhrij hadis kayak ya asbabul wurud, apa zanul wurud, ilmu dilalah kayak gitu. Terus ya kaidah qiyas yang ya Imam Abu Hanifah ahli banget. Ijma itu harus tahu itu kan, maksudnya ayat-ayat Quran nasakh mansukh gitu. Dan ini nggak bisa kita sendiri yang memahami ini, harus dengan orang yang memang akalnya sempurna. Bahkan jangankan kita, apa Syekh Ramadan Buti misalkan, atau siapa Mbak, apa yang Mesir itu Mbak yang tafsir itu ya, pokoknya ulama-ulama Azhar, Habib Umar bin Hafiz ya, orang-orang alim itu bermadhab mereka aja ikut. Masa kita yang pas-pasan begini 4 gram akalnya masa mau memfatwakan sendiri gitu. Makanya ya penting banget maksudnya kita bermadhab ini untuk ya mempermudah kita dalam beragama gitu. Iya, kalau dikatakan diibaratkan sebagai sungai, maka madhab ini aliran sungai. Airnya tetap satu dari Quran dan hadis, lalu madhab ini yang mengalirkan ke berbagai tempat gitu lewat sungai ini. Tujuannya ya biar semua orang, biar semua wilayah atau biar semua tanah kebagian air gitu. Kan ada juga maksudnya tanah yang jauh banget nih, kalau dari Kali Ciomas ada kan aliran kali yang lain. Makanya
kenapa harus kita harus bermadzhab ya biar ini mempermudah jalan kita untuk beragama gitu. Pun ketika di dalamnya ada yang ini gini, ikhtilaful umat. Jadi yang manapun bisa diambil gitu. Bahkan kan kalau mujtahid sekelas Imam Abu Hanifah ini ketika berfatwa ini di Waraqat pun ada. Ketika berijtihad dan ijtihadnya ini benar, maka mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan ijtihad dan kebaikan dari kebenaran ijtihadnya. Pun ketika salah, maka mendapatkan satu kebaikan, yaitu dari ijtihadnya. Kalau Syekh Nawawi itu mengatakan kesalahan itu ada sifat dasar manusia. Manusia itu makhluk khata, tempatnya salah. Maka potensi banget ketika mujtahid ini berfatwa kemudian salah, sebetulnya mereka itu lagi tidak ngapa-ngapain, lagi nggak berijtihad karena salah. Ya itu manusia itu tempatnya salah, berarti ketika nggak ngapa-ngapain ya itu makhluk khata, berarti bukan sedang berijtihad. Kalaupun ada hasil ijtihadnya ya bukan salah, mungkin kalaupun agak sedikit kurang pas ya tetap hasilnya nggak akan ngaco banget yang tadinya haram jadi halal ataupun sebaliknya. Ya tetap pasti sesuai koridor itulah. Maksudnya memang mereka ini orang-orang yang orang-orang pilihan yang memang khusus ya sudah dipersiapkan untuk ini gitu kan, untuk ya mempermudah jalannya agama gitu. Soalnya gini, kalau semua orang boleh atau bisa berijtihad sesuai keinginannya, ya mungkin kayaknya sekarang bakal banyak banget ragam versi agama, Mbak. Nah di sini madhab datangnya ya itu untuk supaya nggak ngaco lah beragama kayak gitu. Kayak apa sih namanya? Kalau kita sakit, kita pasti lebih milih datang ke dokter spesialis, walaupun kita sebetulnya bisa membaca buku kedokteran sendiri. Tapi kan kita tahu ya agama ini bukan tempat coba-coba. Maksud coba-coba buat kesehatan sendiri apalagi buat agama gitu. Iya, jadi pasti datang ke ahli. Makanya kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ya memang ada keharusan untuk bertanya ketika kita ya nggak tahu. Perasaan Gus Giri juga pernah bahas ini kan tentang ahla dzikri. Mungkin bisa dicek awal-awal videonya. Memang kan mazhab beliau ini kan berkembang nih ya. Sampai murid-muridnya pun banyak kan nih ya. Salah satunya itu ada muridnya itu namanya Abu Yusuf Al-Qadi itu yang menjadi hakim di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid kalau nggak salah. Kan Imam Abu Hanifah ini kan 2 zaman nih. Maksudnya 2 zaman ini dia di masa dinasti Bani Umayyah. 52 tahun kurang lebih. Oh, jadi ngalamin dua dinasti. Umayyah sama Abbasiyah. Abbasiyah kurang lebih di 12 tahun lah. Di akhir-akhir itu. Di akhir ya hayatnya itu awal Abbasiyah. Gitu. Beliau mempunyai banyak murid lah. Salah satunya yang masyhur itu kan Abu Yusuf Al-Qadi itu. Abu Yusuf Al-Qadi ini dulunya seorang yang miskin lah gitu. Itu. Nah, suka duduk di majelisnya Imam Abu Hanifah. Gitu suatu ketika tidak hadir beliau ini Abu Yusuf ini karena kata orang tuanya ini, janganlah kau duduk di majelisnya Imam Abu Hanifah itu karena engkau ini membutuhkan untuk keseharian gitu, karena ya sehari dagang gitu dan cari makan istilahnya. Gitu. Dicarilah beliau sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ada lagi di pasar lagi dijualan, disuruh sama orang tuanya gitu. Jadi nemuin nih Imam Abu Hanifah ke orang tuanya, dibilang gini Imam Abu Hanifah, anakmu ini sangatlah cerdas lah. Begitu. Sudahlah, biarkan dia belajar. Berapa sehari keuntungan dari hasil usaha? Biarkan saya yang bayar. Berkali-kali lipat lah, begitu ya. Kaya. Karena kecerdasan beliau nih Abu Yusuf. Suatu saat nanti, kata Imam Abu Hanifah nih, beliau muridnya nih, dia akan memakan makanan yang dimakan oleh para raja. Al-Faluza ini nih, gitu, yang hanya dimakan oleh para inilah orang-orang kelas gede gitu deh. 9 naga. Orang tuanya ketawa, ada aja Abu Hanifah gitu deh. Ada aja. Itu dalam kondisi seperti itu kan gitu.
Akhirnya udahlah, akhirnya ya setiap hari Imam ngasih itu untuk apa namanya, untuk tadi yang menggantikan usaha gitu kan. Mulai tuh Abu Yusuf belajar sungguh-sungguh sampai Imam Abu Hanifah meninggal, sampai terus beliau diangkat jadi qadhi. Di zaman Harun al-Rasyid ketemulah sama itu sama raja kan, sama Harun al-Rasyid itu. Nah, dijamu makan nih. Dijamu makan, itu makanannya nih yang dikeluarkan adalah paluja itu. Imam Abu Yusuf Al-Qadhi senyum sambil kayak apa ya, matanya tuh Terharu terharu. Ditanya sama raja, sama Harun al-Rasyid, kenapa katanya? Karena guruku dulu bilang aku akan memakan makanan ini. Oh, Firasatnya emang luar iya. biasa. Apa berkaca-kaca, Berkaca-kaca. berlembar-lembar. Iya. Luar biasa berarti kan ya memang apa tajam ya, Mbak, dari ininya. Ya berarti ini kan pentingnya bermadhab ya luar biasa, kita mengikuti orang-orang yang memang memiliki akal yang sempurna. Ya apa namanya, di zaman sekarang, di zaman semua orang bisa berbicara atas nama dalil, madhab ini mengajarkan satu hal bahwa tidak semua yang bisa membaca mampu untuk memahami. Gitu. Jadi bermadhab ini bukan penjara atau bukan batasan untuk kita agar tidak berpikir, tapi bermadhab adalah cara agar tidak terjadi kesombongan dalam berpikir. Maka orang yang menganggap ngapain bermadhab, kita langsung ikut Quran dan Sunnah, berarti itu adalah orang yang sombong dalam berpikir. Iya. Kita Grand Syekh Mesir Raja Ajhar ikut madhab. Iya, banyak. Antum sinten? Panjenengan sinten? Luar biasa. Mungkin terakhir kita tutup mungkin dengan cerita Imam Abu Hanifah itu. Terakhir itu masa akhir hayat beliau kan penjara nih. Penjara. Menurut manaqib beliau di kitab manaqibnya. Kalau tadi cerita kayak Imam Abu Hanifah itu berdebat dengan Al-Dahriyah, ada di kitab Fathul Majid lah. Gitu. Tadi itu ada Syiar Alaman Nubala, juga ada tentang dengan Sayyidina Ali gitu kan. Jadi kitab manaqib beliau itu menjadi tahanan, ada yang bilang menjadi tahanan rumah atau tahanan penjara lah gitu kan. Akhir-akhir gitu. Ada yang bilang juga gitu, ada yang mengatakan beliau di apa namanya? Wallahu alam mana yang benarnya, tapi pada saat beliau mau diangkat menjadi qadhi oleh Khalifah Mansur gitu ya, beliau itu tidak mau karena beliau merasa tidak apa sih namanya ya, tidak capable mungkin ya. So kata Khalifah Mansur, engkau berbohong, engkau berdusta. Nah, engkau sudah menjawab keinginan engkau itu. Maksudnya kalau misalkan Khalifah Mansur bilang benar itu berdusta, berarti nggak capable. Ya. Kalau menjawab dengan apa namanya statement Abu Hanifah, ya tidak jadinya kan gitu. Akhirnya kan beliau kan jadi ya tahanan lah. Tapi tetap apa namanya banyak murid-muridnya yang datang dan segalanya sampai akhir hayatnya beliau itu menutup usianya di dalam penjara. Ada yang bilang penjara tahanan rumah, ada yang penjara kerajaan gitu deh. Itu sangat luar biasa lah beliau.